used to want me. Come on, let it go. Just let it be. Why will you be? Halo Ananda sekalian, berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk SMP. Bagaimana kabar Ananda sekalian di rumah? Pem berharap semuanya Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita dari rumah. Nah, sebelum kita mendalami materi kita hari ini, terlebih dahulu kita ambil sikap hening sejenak, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengasihi kami dengan cinta yang tak terbatas. Bapa, kami mohon terang dan bimbingan-Mu agar pada hari ini kami mampu meneladan putra-Mu dalam menghadapi penderitaan dan wafat-Nya, sehingga kami pun kuat dalam menghadapi berbagai cobaan. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita membuka pembelajaran kita dengan doa pembukaan, kita akan mendalami materi kita hari ini dan judul kita adalah Sengsara dan Wafat Yesus sebagai Penolakan Manusia. Adapun kompetensi dasar kita 3.4, memahami makna peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus sebagai puncak pewartaannya dan indikator pencapaian hasil belajar. Pada akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu yang pertama menyebutkan sikap positif dan negatif dalam menghadapi penderitaan, yang kedua menceritakan dua peristiwa penting sebelum sengsara dan wafat Yesus. Yang ketiga, menjelaskan sikap Yesus dalam menghadapi sengsara dan wafatnya. Dan yang keempat, meneladan Yesus dalam menghadapi penderitaan berdasarkan kitab suci Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11. Ananda sekalian, minggu yang lalu kita sudah mendalami materi kita, berbagai tanggapan terhadap pewartaan Yesus. Dan hari ini kita melanjutkan subtema yang kedua, yakni sengsara dan wafat Yesus sebagai penolakan manusia. Nah, kita akan memahami makna penderitaan. Untuk itu, kita akan menyimak satu kisah yang berjudul Hidup adalah Perjuangan. Hari itu masih pagi. Kira-kira pukul 6, aku bergegas keluar dari rumah dengan sepeda kesayanganku untuk sekedar keliling komplek perumahanku sambil menghirup udara pagi yang masih segar. Setelah beberapa saat aku mengayuh sepeda, aku istirahat di pinggir lapangan yang menjadi fasilitas umum perumahan. Hari Minggu seperti ini banyak warga komplek yang olahraga di lapangan. Ada yang main bola, sepeda, lari, atau sekedar jalan-jalan. Hal ini dimanfaatkan oleh para pedagang makanan, mainan, bahkan sayur-sayuran. Di antara pedagang tersebut ada yang menarik perhatianku. Seorang kakek penjual kangkung yang sudah sangat lanjut usia ikut bersaing mengais rejeki. Ketika berdiri, badannya sudah tidak bisa tegak lagi. Kulitnya sudah sangat keriput. Jalannya tertatih-tatih. Didorong oleh rasa iba, aku berjalan mendekati untuk sekedar membeli kangkung. 1 atau 2 ikat untuk makanan kelinci peliharaanku. Selamat pagi, Kek. Berapa 1 ikat kangkungnya, Kek? Tanyaku. Oh, murah kok, Nak. Hanya Rp1.000 saja. Kebetulan musim hujan, jadi kangkungnya bagus-bagus. Ini kakek panen dari kebun sendiri, jawab kakek itu menjelaskan. Saya ambil 2 ya, Kek, kataku sambil menyerahkan 1 lembar uang kertas 2 ribuan. Kakek sendirian?
Tidak ada yang membantu. Cucu atau anak misalnya? Tanyaku. Kakek itu menghela nafas panjang. Pandangannya menerawang jauh. Cepat-cepat aku berkata, "Maaf, Kek, kalau pertanyaan saya membuat kakek sedih." Sambil mendesah, kakek itu menjawab, "Tidak apa-apa. Memang seharusnya usia seperti kakek ini mestinya duduk di rumah sambil memandang cucu-cucu yang asik bermain. Tapi semua itu jauh dari impian. Kakek hidup sebatang kara. Istri kakek sudah tidak ada kira-kira 10 tahun yang lalu. Tak berselang lama, anak satu-satunya kakek menyusul. Kalau ingat semua itu hati kakek sedih. Ingin rasanya segera menyusul mereka. Apalagi kalau sakit rematik kakek kambuh. Maka yang kakek lakukan lebih banyak berdoa dan mendekatkan diri pada Yang Kuasa. Kakek harus tetap sabar menjalani hidup. Maka bagi kakek, hidup adalah perjuangan. Seberat apapun penderitaan yang kakek rasakan, kakek tak boleh menyerah. Terima kasih, Kek. Hari ini saya dapat pelajaran berharga dari kakek. Permisi, Kek. Segera saya mohon diri. Hari ini aku mendapat pelajaran berharga. Hidup harus selalu disyukuri, meski dalam keadaan yang sulit sekalipun. Setelah kita menyimak satu kisah yang berjudul Hidup Adalah Perjuangan, bagaimana perasaanmu saat mendengar kisah kakek penjual kangkung tadi? Apa yang dilakukan kakek tersebut? Lalu pesan apa yang dapat kamu petik dari kisah kakek tersebut? Ananda sekalian, penderitaan merupakan bagian tak terpisahkan dari hidup manusia. Hampir semua orang mengalami, walau dengan kadar dan bentuk yang berbeda. Dan penderitaan itu ditanggapi orang secara berbeda-beda. Ada yang bersikap negatif. Bila menderita, ia menjadi putus asa, menyalahkan diri sendiri, atau menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan dengan bertindak tidak adil. Sehingga ia merasa hidupnya tidak berarti lagi. Muncul sikap dendam pada orang lain atau menjauhi Tuhan dan tidak menutup kemungkinan ia akan mengakhiri hidupnya secara tragis. Tetapi ada juga orang ketika menderita ia akan berusaha tetap tabah, menjalaninya dengan sabar dan tegar, dan lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Seperti kakek penjual kangkung dalam kisah yang sudah kita dengarkan tadi. Setelah kita memahami makna penderitaan, kita akan melihat bagaimana Yesus sendiri menghadapi penderitaan itu. Nah, kita akan memahami kisah sengsara Tuhan Yesus dari kitab suci Markus 15 ayat 1 sampai dengan 39. Silakan Ananda di rumah buka kitab sucinya. Mem akan membacakan perikop ini untuk kita bersama. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas,
sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, "Ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka." Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga karang mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata,
Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan berdiri berhadapan dengan dia, melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah Anak Allah." Ananda sekalian, setelah kita membaca perikop dari Markus 15 ayat 1 sampai dengan 39, mengapa para imam, ahli Taurat dan mahkamah agama bersikeras untuk menyalibkan Yesus? Mengapa Yesus mau menderita sengsara dan wafat di kayu salib? Lalu, teladan apa yang dapat kamu petik dari peristiwa tersebut? Ananda sekalian, dua peristiwa penting sebelum sengsara dan wafat Yesus yaitu: pertama, sebelum menderita sengsara, Yesus menyuruh para murid-Nya untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bersama. Rupanya perjamuan malam Paskah itu menjadi perjamuan terakhir bagi Yesus dengan para murid-murid-Nya, sekaligus menjadi perjamuan perpisahan sebelum ia meninggalkan para murid-Nya. Perjamuan itu menjadi lambang pengorbanan Yesus yang sebesar-besarnya bagi para murid dan umat manusia. Perjamuan itu menjadi perjamuan syukur, sekaligus pengorbanan dirinya. Roti dan anggur yang dihidangkan menjadi lambang tubuh dan darahnya yang akan dikorbankan di kayu salib. Yang kedua, setelah mengadakan perjamuan Paskah, Yesus ditemani para murid-Nya pergi ke Taman Zaitun untuk berdoa. Yesus sangat sadar bahwa dalam menjalankan tugas perutusan dari Bapanya, ia akan menghadapi resiko yang sangat berat, bahkan harus kehilangan nyawanya dengan cara yang sangat tragis. Maka Yesus berdoa demikian, "Ya Bapa-Ku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Lukas 22 ayat 42. Sebagai manusia, Yesus tentu merasa sangat takut. Dalam Injil Lukas secara dramatis menggambarkan, ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lukas 22 ayat 44. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus ditangkap dan atas nama seluruh bangsa, para rohaniwan menyerahkan dia kepada pemerintah penjajah supaya diadili. Mereka sudah mengatur skenarionya. Yesus harus mati. Dan itu terjadi. Pengadilan di depan Pilatus itu hanya untuk memenuhi formalitas saja. Semua sudah diatur. Pemerintah penjajah pun tidak keberatan. Demi kepentingan politik dan stabilitas, apalah artinya satu nyawa dihilangkan. Yesus akhirnya dijatuhi hukuman mati. Pelaksanaan hukuman mati itu pun berjalan mulus. Itulah akhir perjalanan hidup Yesus. Akhirnya harus dikatakan bahwa Yesus menjadi korban kebencian dan permusuhan para pemimpin agama Yahudi. Yesus disingkirkan atas nama hukum Allah. Pembunuhan terhadap Yesus adalah pembunuhan keagamaan. Mungkin alasan konkret bertindak melawan Yesus adalah pembersihan kenisah atau bait Allah.
Tetapi dasar yang sesungguhnya ialah pewartaan Yesus yang dianggap berbahaya bagi kedudukan dan kuasa para pemimpin agama Yahudi. Salib merupakan tanda penolakan total terhadap pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah. Sebagai muridnya, kita harus belajar dari sikap Yesus dalam menghadapi penderitaan, yaitu pertama, tetap tabah dalam menghadapi penderitaan dan disertai sikap penyerahan diri kepada Tuhan. Yang kedua, kita berani menghadapi risiko demi menegakkan kebenaran dan keadilan. Ketiga, kita diajak solider terhadap mereka yang miskin, menderita, tertindas, dan yang membutuhkan pembebasan dalam hidupnya. Ananda sekalian, setelah kita mendalami materi kita hari ini, mari kita hening sejenak, kita refleksikan seluruh pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita berusaha untuk memahami sengsara dan wafat Yesus. Sungguh penderitaan yang tak terperikan. Yesus dihina dan disiksa habis-habisan. Yesus tak bersalah, diperlakukan seperti seorang penjahat, harus mati di kayu salib. Tetapi dosa dan kesalahan kitalah yang ditanggungnya. Lalu, apakah balasan kita? Untuk refleksi ini, silahkan Ananda tulis di dalam buku catatanmu. Mengakhiri pelajaran kita hari ini, doa penutup kita nyanyikan lagu Sengsaramu O Yesus dari Mada Bakti nomor 379. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran kita minggu depan. Selamat belajar. Shalom.